Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan saat ini kita akan membahas tentang fungsi, di mana fungsi tersebut lebih dari satu variabel. Bisa dua variabel, X dan Y, bisa tiga variabel, X, Y, Z, dan lebih dari situ. Tapi kita batasi mungkin sampai dengan X, Y, Z. Mari kita mulai. Bismillah. Fungsi dengan dua atau lebih variabel. Yang kita kenal selama ini, belajar kita sampai dengan saat ini, kita mengenalnya satu variabel, yaitu dengan fx sebagai fungsi dari x. Ya, di mana hasilnya itu adalah mesti satu, ya, satu angka. Itu adalah fungsi. Nah, kalau misalkan dua variabel, X dan Y, ditulis F fungsi X dan Y. Kalau tiga variabel, ya, fungsi dari X, Y, dan Z. Contohnya apa sih sehari-hari di mana fungsi itu lebih dari satu variabel? Kalau di ilmu sosial itu bisa dirasakan, ya, misalkan suatu perusahaan, keuntungan itu tergantung dari apa? Nah, itu bisa dikatakan F fungsi dari X, Y, Z. F itu adalah untung, ya. X-nya misalkan jumlah produk, ya. Kemudian Y-nya adalah jumlah mesin, ya. Kemudian Z-nya adalah jumlah yang terjual, ya, dan seterusnya. Jadi F keuntungan itu bergantung dari jumlah produk, tergantung dari jumlah mesin, dan jumlah yang terjual, gitu kan. Cost juga, cost HR dan sendiri fungsinya banyak. F fungsi dari X1, X2, X3, dan kalau itu kayak gitu, X1, X2. Kalau kita mungkin X, Y, Z, itu angka-angka. Kita contohnya, ya, kita contohnya. Seperti misalkan bola, ya, bola. Itu fungsinya adalah, atau rumusnya adalah X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, R kuadrat. Jadi komposisi X, Y, dan Z yang masing-masing dikuadratkan itu adalah sebuah angka yang sama, itu dia berada di kulit sebuah bola. Di kulit sebuah bola. Itu parameternya X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, dan Y kuadrat. Misalkan lagi, X, Y adalah 5. Apa artinya? Artinya adalah setiap yang kita pasang X dan Y selalu berharga 5. Mau 0,1, 0,2, 1,1, dan seterusnya. Kalau kita bisa bayangkan, misalkan lapangan sepak bola, ya, bola itu salah satu titik sudutnya itu sumbu X, sumbu Y. Ya. Nah, tiap titik kita berada di salah satu titik lapangan bola itu dia menandakan X, Y. Dan setiap titik itu dia punya angka. Kebetulan angkanya di sini angka 5. Ya. Dengan demikian maka itu semacam bidang, ya, semacam bidang. Jadi misalkan ini lapangan sepak bola, kita berada di sudut salah satu sudut, ya. X5 itu adalah setiap angka di sini, X, Y, X, Y. Itu harganya selalu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Selalu di sini. Walaupun tidak ada X, Y-nya, ya. Tapi maknanya adalah setiap titik X, Y, sudah harganya 5. Ya, jadi ada sebuah bidang data 5 tingkat di atas dasar bidang XY. Kalau ini lapangan bola ada 5 tingkat. Dia harga gitu. Jadi kalau misalkan ternyata nanti ada satu angka, itu sama dengan relief. Ya, jadi naik turun sebuah bangunan, sebuah bidang, itu dinyatakan XYY. Ya, XYY. Kenapa kita belajar itu? Ya, ini penting, khususnya untuk mahasiswa elektor itu kalau misalkan kita ingin masuk ke dunia print 3 dimensi.
Prinsip tiga dimensi itu pasti menggunakan prinsip posisi XY, angkanya berapa? X, Y, angkanya berapa? Itu prinsip tiga dimensi. Ya. Oke, kita contoh lebih lanjut di bidang matematik. Ya, kalau di bidang sosial itu seperti yang tadi, X-nya beragam, ya. X1, X2, X3, sampai X berapa gitu. Ya, kalau di matematik yang akan kita bahas cuma tiga dimensi X, Y, Z, kita hurufnya tergantung X, tergantung Y, tergantung Z. Ya, kita contoh ya, contoh. F X, Y adalah akar Y tambah 1 tambah ln X kuadrat min Y. Tentukan fungsi E, 0. Di sini harus paham posisi, ya. Posisinya itu X, Y. Berarti E, 0 itu artinya setiap X harus diganti dengan E dan setiap Y ganti 0. Ya, maka di sini lihat Y plus 1 X kuadrat min Y. Y-nya 0 karena 0. X-nya adalah E. Maka kita ganti yang formula ini menjadi angka-angka sesuai perintah. Jadi Y adalah 0 tambah 1 tambah ln E kuadrat, karena X kuadrat, min 0. Kan? Nah, itu akar dari 0 tambah 1 adalah 1, hasilnya 1. Ln E kuadrat min 0, E kuadrat min 0 adalah E kuadrat, berarti ln E kuadrat adalah 2. 1 tambah 2 adalah 3. Sehingga fungsi dari E0 terhadap yang didefinisikan ini, akar Y kuadrat plus 1 plus ln X kuadrat min Y, maka fungsi ini F E, 0 berharga 3. Gitu ya. Oke, lanjut. Contoh 2, ini ada 3 variabel. X, Y, Z, akar dari 1 min X kuadrat min Y kuadrat min Z kuadrat. Hitung 0, setengah min setengah. Lihat posisi. X, Y, Z. 0, setengah min setengah. Artinya, X-nya berharga 0, Y-nya berharga setengah, Z-nya berharga min setengah. Maka setiap ketemu dengan angka itu gantilah dengan angka ini. Sehingga F setengah min setengah adalah 1. Min 0. Min setengah. Min. Gitu kan. 0. Sorry, 1. Min 0 kuadrat. Min setengah. Min. Dikuadratin. Ya, jadi ini seperempat, ini min seperempat juga. Jadi 1 kurang seperempat kurang seperempat. Ya. Atau setengah. Ya, seperempat setengah, ada setengah, 1 min setengah, setengah juga setengah. Akar min setengah. Gitu kan. Oke, lanjut. Contoh 3. X, Y, 1 min X, min setengah Y. Diminta 1,2. Posisi lihat. X, Y. 1 dan 2. X-nya 1, Y-nya 2. Maka setiap ketemu X ganti 1, ketemu dengan Y ganti 2. Sehingga 1 minus 1 minus setengah, Y-nya 2 kali 2. Oke, jadi 1 minus 1 artinya adalah minus 1. Ya, jadi fungsi 1,2 adalah minus 1. Contoh berapa? 3, 4. Oke, 4. X, Y adalah 10 min X kuadrat min Y kuadrat. Diminta min 1, min 1. Ya, berarti X-nya adalah min 1, Y-nya min 1. Maka setiap ketemu diganti. Ini min 1 kuadrat, ini min 1 kuadrat. Ya, jadi 10 min 1 kuadrat, min 1 kuadrat, ini 1, ini 1. Jadi min 1, min 1, min 2, min 10 min 2 adalah min 8. Jadi akar 8. Contoh 5. X, Y min akar X kuadrat Y tan kuadrat. X min 2. Jadi X-nya adalah 1, Y-nya adalah min 2. Jadi nanti minus 1 kuadrat min 2 kuadrat. Ya, atau 4 tambah 1, 5. Jadi min akar 5. Gitu kan? Nah, kuliah kita itu yang tadi adalah cara menghitungnya ya. Kuliah sebenarnya adalah turunannya. Turunan dari fungsi 2 atau 3 variabel lebih. Nah, itu namanya turunan parsial.
Contoh yang tadi ya, fx, y akar y tambah 1 ln x kuadrat min y, contoh yang pertama tadi. Kita ingin tahu turunannya, namanya turun parsial. Turunan kepada apa? Boleh terhadap x, boleh terhadap y. Jadi dua-duanya juga boleh. Ya, jadi kita ingin turunan terhadap x, ya, turunan terhadap x. Kalau turunan terhadap x, maka ya, yang kita lihat adalah lihatlah x. Jadi kalau tanpa x itu dianggap sebagai konstanta. Kayak misalkan akar ditambah 1. Ini kan nggak ada x, kita dianggap konstanta. Saat itu maka turunan dari ini ya 0. Gitu kan? Ya 0. Turunan dari ini ya, kemudian ada x-nya kan, ini satu ikatan nih. Berarti ini satu ikatan turunan 0 nah seper. Jadi langsung seper dia. Per dia sendiri persis. Kali turunan dalam. Turunan dalam kan ini dia 2x, ini 0 gitu. Jadi 2x. Jadi 0 tambah ini kali 1 2x. Jadi akhirnya begini. Kalau parsialnya terhadap x. Ya kan? Terus kalau misalnya terhadap y, nah kita lihat terhadap y. Kalau terhadap y itu kan ini ada y juga gitu kan. Berarti ya dihitung dua-duanya karena ada fungsi y. Ya. Kalau terhadap y, ini kan akar. Atau y akar setengah ya, kalau akar itu. Jadi, hafal nih, harus pintar nih. Jadi, udah terang, setengah, turun ke bawah, setengah min 1, min setengah, akar bawah berarti kan, kali 1. Ya kan? Kan ini harus lehe, ini nggak usah diterangin lagi. Seper kali ln akar turunan dalam. Turunan dalam ini kan min y kali min 1. Berarti kan begini. Ya. R-nya ini 2 turun ke bawah, min, ini min ke depan. X barat ini turunnya. Jadi turun parsial itu, kebetulan ini X dan Y, kita turunkan terhadap X, kita turunkan terhadap Y. Gitu ya. Oke, lanjut turunan 2. Contoh ya, turunan 2. Sorry, contoh kedua. F, X, Y, X, Y, Z. Ya, karena ini X, Y, Z. Akar. Ya. Terhadap X. Ini kan pangkat setengah. Jadi, pangkat setengah itu artinya, ini akar maksudnya, akar sesuatu di dalam pangkat setengah. Jadi setengah, kemudian dikurangi min 1, min setengah, berarti akar bawah. Ya kan? Habis itu turunkan yang dalam. Kali min 2x, karena ini kan 2x. Yang lainnya 0. Gitu kan. Terhadap x. Kalau ini satu kesatuan, karena dianggap satu kesatuan dari sini. Jadi setengah kali sesuatu pangkat kurang 1, jadi di akar bawahnya, ya kan? Kali turunan dalamnya, ya kan? Min 2x. Hal yang sama untuk y, ya. Untuk y, jadi ini min 2 kali 2 habis jadi min x, ya kan? Hal yang sama dengan y, sama persis, ya. Turunan dalamnya ya min 2y, yang lainnya dianggap 0. Hal yang sama untuk z, ya. Hal yang untuk z. Jadi R-nya turunan parsial terhadap sumur X adalah ini, terhadap Y adalah ini, terhadap sumur Z adalah ini. Jadi kalau ada 3 partikel, 3 buah turunan parsial. Contoh 3, Fx, X, Y, seper X, setengah Y. Turunan terhadap X, ya ini konstan, ini doang, minus 1 saja. Ya kan? Turunan terhadap Y, ini nggak ada, ini konstan 0, tinggal itu ya min setengah. Gampang kan? Gampang. Oke, contoh 4. Akar min, akar X kuadrat min Y kuadrat. Terhadap X, pandang ini akar, berarti setengah di depannya. Setengah di depan, min setengah, akar min ini ya. Nah, akar jadi bawah ke bawah, ini turunan dalam 2X saja. Kan ini orat-orat tinggal min 1 akan dapat ini. Yang sama juga untuk Y, seperti akhirnya seperti ini. Contoh 5, contoh terakhir.
F, fxy, x kali y, x kuadrat y tambah y pangkat, nah, y pangkat 3, x pangkat 2. Ya. Oke, terhadap x. Jadi kita pandang ini terhadap x, berarti selain x ada konstan. Seperti ini. Kalau turunan x, seperti ini doang. Ya, gitu kan. Kalau terhadap x, yang x kuadrat ini y, berarti 2x. Ya, 2x. Ini konstan, ya 2xy. Kalau terhadap x ini, y pangkat ini konstan kan. Yang lihat x pangkat 2-nya. Jadi 2x, y pangkat 3. Oke. Nah, itu kalau terhadap y. Nah, y. Ini kalau terhadap y berarti x doang kan? X doang. Terhadap y, nah berarti x doang. X kuadrat aja gitu kan. Nah, kalau ini baru 3y pangkat 2 kali x pangkat 2. Seperti ini. Oke. Nah, ini kuisnya. Jadi, f x, y, x ln y, tentukan parsialnya. Artinya, tentukan ini terhadap x, jadi f dx, dan tentukan ini juga terhadap y. Ketika kita menurunkan x, maka ini konstan. Ketika kita menurunkan y, berarti ini konstan. Seperti itu pengertian dari turunan parsial. Ya, demikian para pemirsa, para mahasiswa yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.